Bab 604. Jurus Pengendali Suami. Di lantai bawah. Golden Ye dengan perlahan menjepit sayur ke dalam mangkuknya. Gerakannya sangat terlihat elegan, dapat terlihat dia adalah seorang bangsawan yang berpendidikan tinggi. Sudut mulutnya sedikit tersenyum ketika makan, teringat wanita tersebut sebenarnya sedang memakan vitamin, dia merasa sangat puas. Dia telah meringankan kewaspadaan, tidak lagi mengkhawatirkan pil kebon, dan jika hanya memakai vitamin, maka dengan cepat dia akan mengandung anaknya. Memangnya kenapa jika ada anak dari mantan suaminya? Dia dapat membuat Audrey Han selanjutnya memiliki anak bermarga Ye, dan semuanya adalah miliknya. Terpikirkan jika selanjutnya dia akan memiliki seorang anak yang manis mengelilinginya dan memanggilnya Daddy, sudut bibirnya tersenyum beberapa saat. Dia ingin kehidupan Audrey Han selanjutnya hanya ada dirinya. Ketika sore hari, Golden Ye berinisiatif mengajaknya pergi berkeliling di supermarket. Awalnya Audrey Han ingin menolaknya, tetapi teringat beberapa hari ini dia terus berbaring di atas kasur. Dia merasa dirinya memang harus pergi berjalan-jalan di luar, jika seperti ini terus, dia akan benar-benar tidak bisa bangun dari kasur lagi. Pria tampan dan wanita cantik selalu sangat menarik perhatian, terlebih lagi Audrey Han dan Golden Ye. Mereka berdua keluar bersama dari komplek, sepanjang jalan mereka menarik perhatian tidak sedikit orang, dan ketika tiba di supermarket, mereka bertemu dengan paman gemuk yang mereka temui di dalam lift sebelumnya. Kali ini di samping paman gemuk ternyata bertambah satu orang, dan orang itu adalah seorang wanita cantik yang ramping. Hanya saja terlihat dia adalah wanita parubaya, meskipun dia sudah tua, tetapi dia tetap memiliki pesonanya. Berdiri di samping paman gemuk, mereka ternyata terlihat cocok. Gadis kecil, kamu ingin berkeliling di supermarket bersama suamimu. Paman gemuk selalu bersikap ramah kepada Audrey Han. Setelah menyapa Audrey Han, dia kembali menoleh ke arah Golden Ye, lalu tersenyum kepadanya, tetapi Golden Ye tidak menanggapinya. Sehingga wanita di samping paman gemuk berjalan keluar, lalu mencubitnya dengan pelan. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu sapa? Istriku, ini adalah pasangan yang sebelumnya aku temui di dalam lift. Tatapan wanita tersebut terlihat curiga, dan menatap ke arah Audrey Han. Mereka adalah pasangan yang kamu bicarakan itu. Satu komplek bersama kita, dan juga lift yang sama. Benar-benar, dia adalah gadis yang tinggal satu komplek dan satu lift yang sama dengan kita. Dia ini adalah istri aku. Ketika menyebut istrinya sendiri, seketika wajah paman gemuk menjadi merah, dan menjadi malu, dan melirik wanita di sampingnya. Wanita tersebut dengan kesal memelototinya, berbicara saja tidak lancar, apakah nasi yang kamu makan itu sia-sia? Wajah paman gemuk menjadi merah, dan dengan tegang mengusap tangannya, tidak berani menjawab. Audrey Han merasa canggung ketika melihat kejadian ini, kemudian selanjutnya melihat pria di sampingnya. Hubungan seperti paman gemuk dan istrinya ini, sepertinya selamanya tidak akan muncul pada Golden Ye. Gadis muda, jangan tanggapi dia ini tidak bisa berbicara. Ketika aku baru bersamanya, mulut bodohnya ini selalu tidak bisa membuat aku senang. Jika bukan karena dirinya yang jujur, aku tidak mungkin akan bersama orang seperti ini. Istrinya adalah seseorang yang sangat ramah. Setelah bertemu dia langsung menggandeng tangan Audrey Han. Kamu ingin berkeliling di supermarket ya? Apa yang ingin kamu beli? Kita berjalan bersama saja, kita juga baru saja tiba. Audrey Han beberapa hari ini terus berada di dalam kamar, dan sama sekali tidak berbicara dengan orang lain. Dia merasa sangat bersemangat ketika mendengar orang lain mengajaknya melakukan sesuatu bersama. Tetapi dia tidak bisa menahan untuk tidak melirik ke arah Golden Ye. Dia tidak akan menyetujuinya, bukan? Lagi pula setelah terjadi masalah penguntitan sebelumnya, membuat mereka menjadi takut. Siapa yang tahu apa yang akan mereka temui di dalam supermarket? Membicarakan hal ini, Audrey Han teringat dirinya lupa bertanya kepadanya sebenarnya siapa yang menguntitnya. Apakah dengan waktu sepanjang ini dia masih belum memeriksanya? Atau dia sudah memeriksanya,
tetapi tidak memberitahu dirinya. Sepertinya dirinya harus mencari waktu untuk bertanya kepadanya. Mungkin karena permintaan di dalam hatinya terdengar, ternyata Golden Ye dengan penuh kasih berkata, "Kalau begitu kita masuk bersama saja." Paman Gemuk terlihat sangat senang. Bagaimanapun dia mengira Golden Ye yang wajahnya sangat dingin seperti Raja Neraka ini akan langsung menolaknya. Siapa yang tahu ternyata dia menyetujuinya. Obat apa yang dia makan? Audrey Han merasa senang dan juga merasa curiga, lalu menatap Golden Ye. "Kamu benar-benar setuju?" Golden Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi istri Paman Gemuk langsung menggandeng tangan Audrey Han dan menariknya ke samping dia, sembari berkata, dan menasehatinya, "Gadis muda, kamu tidak boleh seperti ini. Bagaimana bisa kamu selalu meminta saran kepadanya? Jika dia tidak setuju dengan apa yang ingin kamu lakukan, maka kalian berpisah saja." Setelah suaranya menghilang, sebuah tatapan dingin yang mencekam meliriknya. Istri Paman Gemuk merasakan ada tatapan yang tajam tersorot pada dirinya, tetapi dia tidak takut, dan tersenyum sambil berkata, "Ayo, kamu lihat orang ini sangat egois. Aku hanya sembarang berbicara saja, dia sudah kesal. Bagaimana jika kalian berpisah? Dia pasti akan menghancurkan seluruh isi dunia." Menghancurkan dunia atau apapun itu, Audrey Han tidak tahu, tetapi dia tahu jika dirinya dan Golden Ye berpisah, orang ini mungkin akan terus mengganggunya, bahkan dia dapat melakukan cara ekstrim agar dirinya tetap berada di sampingnya. "Gadis muda, aku sebagai senior memberitahumu, jangan terlalu menuruti pria, jika tidak kamu akan selalu diremehkan. Kamu lihat seperti aku sekarang, jika aku mengatakan satu dia tidak akan berani mengatakan dua. Jika aku memintanya berjalan ke timur, kamu lihat saja apakah dia berani berjalan ke arah barat. Kamu harus berani, memiliki keberanian mengendalikan mereka. Ayah, kita sebagai wanita harus berjalan di depan. Ini adalah jurus pengendali suami yang kakak turunkan kepadamu." Audrey Han sedikit berkeringat, tetapi nyonya ini benar-benar sangat ramah, menggandeng tangannya dan terus berjalan ke depan, langkah kakinya hampir dia bisa mengikutinya. Paman Gemuk yang berada di belakang tertawa dan berjalan ke samping Golden Ye. "Bukankah kita juga harus segera mengikuti mereka?" Golden Ye menatapnya dengan dingin, "Apakah kamu biasanya melalui hari-harimu seperti ini?" Paman Gemuk terkejut sejenak dan baru kembali sadar, maksud dari Golden Ye itu apa. Dia mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya, wajahnya terlihat sedikit ragu, tetapi dengan cepat menghilang, dan digantikan dengan sebuah senyuman lebar. "Ini bukan apa-apa, kita sudah menjadi suami istri, saling mengalah bukankah sama saja? Lagi pula meskipun menang di depanku, dia juga tidak akan menang hingga kemana-mana, bagaimana? Aku adalah suaminya, tentu saja harus menerima dia." Kalimat terakhir, Golden Ye setuju, dia merasa dirinya dapat menerima Audrey Han, tetapi dia tidak dapat menerima dia tidak ingin mengandung anaknya, dan juga tidak dapat menerima dia memiliki hubungan bersama pria lain. "Aku tahu, kamu pasti merasa aku sangat malang, tetapi aku merasa diriku sangat bahagia, ini sudah sangat cukup." Paman Gemuk masih terus berbincang, Golden Ye menarik pandangannya, dan dengan nada dingin berkata, "Cerewet." Paman Gemuk mengejarnya, sambil menatapnya berkata, "Melihat hubungan kalian, apakah kamu memiliki masalah?" Golden Ye mengerutkan alisnya, dengan tidak senang berkata, "Tidak ada hubungannya denganmu." "Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Bukankah kita tetangga? Bahkan kita memiliki lift yang sama. Bertemu beberapa kali adalah sebuah takdir, kamu dan istrimu memiliki sedikit masalah. Apakah perlu aku berikan beberapa trik kepadamu?" "Trik?" Golden Ye tersenyum dingin, "Apa itu? Apakah dia memerlukannya?" Bersambung.